Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrisna min zulumatil wahmi wa akrim li nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para asatiz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati Bapak Subur, Bapak Haji Lili, dan juga Bapak Asbullah. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Misan, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ihsan dan juga Sahibul Bait Bapak Rudi, yang mudah-mudahan sehat sekeluarga, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jamaah Majlis Taklim Albaniyah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu, berkumpul, bermuajahah dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Adam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Asmat Kalingan Bang Asbullah. Nah, kelihatan iya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu, kita lanjutin lagi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Kita telah mengadakan maulid yang malam Ahad kemarin, alhamdulillah berjalan lancar, dan juga tadi ya kemarin pengajian rutin sebulan sekali, alhamdulillah ya. Dengan makin banyaknya kegiatan ya Islami, mudah-mudahan kampung kita tambah berkah, ya tambah selamat, orang-orangnya jadi salihin dan salehah, ya, karena memang salah satu hidayah ya diantaranya adalah banyak melakukan kegiatan-kegiatan Islami, banyak hikmah dan manfaat ilmu yang kita dapatkan, ya. Nah, jadi tetap dipertahankan para panitianya, jangan pernah bosen, ya, jangan merasa capek. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghidupkan kampung kita? Ya, dunia ini cuman sementara. Ya, yang sering saya katakan bahwa kita hidup di dunia ini menjalani. Jangan mengejar dan jangan memikul. Kalau kita hidup merasa berat, ya mungkin kita memikul dunia. Kalau kita merasa capek, ya karena kita ngejar dunia. Yang diperintahkan itu jalani. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Ringan hidup. Ya, hidup akan merasa ringan. Jadi kalau selama ini kita terlalu berat, ya berarti kita memikul hidup ini. Kalau kita terasa capek, berarti kita mengejar dunia ini, ya. Nah, jadi jalanin aja deh. Ya, sholat subuh jamaah, ngaji datang, gitu be udah. Ya kan? Nah, ada kegiatan kerjain, ikut bareng-bareng, gabung, ya ya. Bersama-sama kita membangun bersama-sama. Tadi sudah dikasih tahu sama guru kita bahwa para wali saja masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena apa? Ya karena berbuat baik kepada sesama, hatinya bersih. Nah, bagaimana kita bisa bersih hatinya? Ya. Makanya salah satunya bermasyarakat, gabung, ya, saling membantu, saling menolong. Nah, itu yang menyebabkan
ya kita, ya para wali, ya, dan yang lainnya masuk surga. Karena kalau sholat kan cuman kita sama Allah, tapi kalau kita berbagi ya kita sama Allah dan juga sama manusia. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ya tentang masih rukun dalam salat yang ada 13. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin. Kemarin rukun salat yang pertama ini enggak udah kita ulang lagi. Yang pertama adalah talafuz, niat ya, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi. Nah, itu namanya talafuz. Sedangkan niatnya itu wajib ya, dalam hati. Yang kedua mengucapkan lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Yang ketiga harus berdiri bagi yang mampu salatnya berdiri. Dan yang keempat membaca suratul Fatihah. Dan yang kelima ruku. Yang kelima ruku. Dan yang keenam adalah i'tidal. Ya, i'tidal itu kembali kepada posisi semula. Yang ketujuh sujud maratain. Sujudnya dua kali. Ya kan? Ya paling sedikit, paling tidak ayyadha ba'dha basyarti jabhatihi. Ya, meletakkan sebagian kening. Ya, kening atau jidat. Ya. Jadi kalau rambutnya kelihatan selembar nggak apa-apa, karena yang diwajibkan separoh. Ya, atau sebagian itu nggak apa-apa. Wawad wujudin min rukbatain wujudin. Ya, nah itu juga sujud itu tangannya membentang agak lebar kalau sholatnya sendiri atau kalau sholatnya jadi imam. Kalau sholatnya berjamaah maka dikincupin. Nah, tangannya jangan membentang, dikincupin, tapi lengan tangan jangan nempel ke iga. Jangan ditempelin, renggang. Jadi tangan renggang dengan perut ya. Jangan iga perut ya. Nah, jadi kalau jangan begini. Ya, kalau jangan begini, tapi harus begini, renggang. Ya sunahnya begini. Kalau begini mengganggu yang kiri kanan. Kalau salatnya sendiri ya, kalau jadi imam ya, tapi kalau berjamaah jadi makmum maka dikincupkan. Tangan madhub ke kiblat, semuanya jari ya. Ini dan juga jangan nempel ke paha. Jadi kalau nempel ke paha itu kayak kucing tidur atau kayak kelinci ya ngedakom. Nah, jadi jangan, paha tegak, pahanya tegak, tangan terpisah, jangan nempel di perut ya. Itu sujudnya. Jadi semua jari dihamparkan, jangan mengepal atau kembung. Nah, begitu. Harus natak gitu ya. Harus natak. Ya, itu sujud. Ya, syarat sujud itu kan pertama kening. Kening itu satu paket dengan hidung. Nah, terus kedua telapak tangan, kedua dengkul, ketiga jari kaki. Jari kaki itu yang bagian dalamnya. Bagian dalam. Jadi agak begini gitu. Ya, jadi diginihin. Tekuk. Jadi yang nempel ke sejadah itu yang ini bagian dalam. Ya, bukannya begitu doang. Nah, apalagi tekuk begini. Ample. Kalau ini kan bagian luar yang kena. Jadi harus bagian dalam. Nah, dilepit begitu tuh. Ya, dilepit begitu. Jadi jangan begini doang. Apalagi kalau kakinya diangkat keduanya, kagak nempel sejadah. Kayak mau orang terbang gitu mah. Ya, jadi harus dilepit. Karena itu memang anggota sujud. Ya, anggota sujud. Tuh.
Nah, posisinya, bagaimana posisi kaki? Nah, kaki boleh didempetin ujungnya, ya, kaki sama kaki didempetin boleh, renggang juga boleh, ya, gitu. Tapi jangan terlalu renggang juga, karena jadi ribet. Tuh, jadi harus ditekan juga. Jadi kening harus ditekan agak berat. Jadi kalau seandainya sejadahnya empuk, tebal, empuk, maka kalau kita bangun itu ceglok. Jadi tempat sejadah kita itu ceglok ketara bekas sujudnya. Jadi jangan cuma ditempelin doang, agak ditekan. Ya, nah, itu sujud yang benar begitu. Ya, nah, dan sujudnya kepala harus lebih rendah daripada apa? Nah, pinggang. Jadi jangan rata. Bisa ada nggak yang sujud rata? Ada, sujud di atas lekar bisa. Kan sujud. Atau di tangga. Orang sholat Jumat nggak kebagian atau Idul Fitri, kebagiannya di depan tangga. Dia sujud di atas tangga, nah kagak sah sujudnya. Kenapa? Karena pala dengan punggung, apa namanya, pinggang, bokong saat rata. Maka tidak dikatakan sujud itu mah. Sujud itu kepala harus di bawah. Kan? Makanya kalau di depan tangga ya usahakan sujudnya jangan di anak tangga. Ya gimana, mundur kayak gimana kayak, ya kalau enggak ya jangan di situ. Ya kan? Jadi jangan diusahakan, jangan dipaksakan untuk sujud. Kalau dia paksakan dia sujud, nggak sah sujudnya. Kenapa? Ya itu tadi syaratnya harus kepala itu lebih rendah. Gitu ya. Nah, jadi bokong kita ada di atas, jadi nyeruluk begini. Jadi bukan rata. Ya. Nah, itu syaratnya ya. Ya. Atau kita ada lagi sholat, ada yang naruhin bantal di depan kita. Ya singkirkan, jangan sujud di atas bantal. Kenapa? Nanti sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak rata. Ya. Dia harus lebih rendah kepala. Ya, itu yang ke berapa? Yang ke 7. Nah, 7 sujud sujudnya dua kali, ya kan? Nah, yang ke-8 as-saminu julusu baina sajadatain. Nah, yang ke-8 baru duduk di antara dua sujud. Ya. Kenapa sih sujud itu harus kepala di bawah? Ya biar nanti peredaran darahnya lancar ke otak, gitu ya kan. Makanya sujud itu kan dikatakan orang yang sering sujud maka sehat. Di antaranya apa? Peredaran darahnya lancar ke otak. Kan fungsi jantung yang paling berat itu apa? Mengompa darah ke otak. Kalau orangnya duduk. Kita duduk nih, jantung ada di mana? Di sini, otak di akan hidup mengompak. Ya kan? Jantung berat. Kalau jantung ke kaki, ngompanya enak, jerolong baik, kayak kita naik sepeda kan. Tapi kalau tanjatan, jantung capek. Maka jantung seneng banget kalau kita lagi sujud. Kenapa? Nggak capek demah. Makanya kalau orang yang sering sujud, ya maka peredaran darah ke otaknya lancar. Nah, makanya sujudnya dilamain dikit. Ya, tuh untuk mempelancar peredaran darah. Tuh. Nah, yang ke-8 duduk di antara dua sujud. Duduknya duduk apa? Ya kemarin duduknya duduk iftiras. Ya, duduk iftiras. Wa surutu atumna wa alla yutawilahu. Nah, ini salah satu rukun salat yang tidak boleh dilamain. Kalau yang lain dilamain, sunnah. Bahkan ada tambahan bacaan. Tapi kalau duduk di antara dua sujud dan iktidal tidak ada. Ya, jadi duduk di antara dua sujud dengan iktidal itu tidak ada doa tambahan. Pokoknya segitu ya segitu. Nggak boleh lebih dari itu.
Nah, makanya i'tidal jangan terlalu lama, duduk di antara dua sujud juga jangan terlalu lama. Nah, kenapa? Ya itu harus dipercepat. Ya, makanya seperti itu sesuai dengan bacaan yang sudah ada. Berarti yang boleh diperlamakan ruku. Ya, kenapa? Apalagi ruku salat pertama. Kenapa ruku? Ya, karena ruku itu nungguin jamaah yang takut ada yang ketinggalan. Jadi kalau ada yang ketinggalan, nah kalau imam lagi ruku masih kebagian. Masih kebagian. Maka imam kalau lagi ruku agak lamain dikit. Takut ada makmum yang ketinggalan biar dia dapat rakaat itu. Ya kan? Terus apalagi sujud, lamain boleh. Ya kan? Terus apalagi tahiyat boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah i'tidal sama duduk di antara dua sujud. Jangan terlalu lama. Cukup sepanjang bacaan yang sudah kita bisa. Segitu saja. Ya. Dan duduk di antara dua sujud itu ya harus memang niatnya duduk di antara dua sujud. Lagi ruku nih, lagi sujud. Ya, ada petasan, dua kaget, bangun. Sekalian aja deh, duduk di antara dua, maka nggak sah. Kenapa? Karena bangunnya bukan karena memang mau duduk di antara dua sujud. Karena bangunnya kaget. Nah, ketika dia kaget, maka dia harus apa? Sujud lagi. Baru bangun. Ya, baru bangun. Jadi nggak boleh niat selain buat duduk di antara dua sujud. Atau dipaksa sama temen lagi sujud ditarik, bangun. Kita nggak mau duduk di antara karena ditarik. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak niat mau duduk di antara dua sujud. Nah, kalau gitu kita balik lagi sujud, baru kita duduk di antara dua sujud. Nah, jadi harus begitu sama.